Pemirsa, intens investigasi. Mahkamah Konstitusi hari ini seolah berbeda dari biasanya. Pasalnya penyanyi Lesti Kejora dan sang suami Rizky Bilar hari ini datang guna memberikan tanggapan terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta diduga dilayangkan musisi senior Yoni Dores terhadap dirinya. Lantas, seperti apa sikap mengejutkan keduanya saat hadir? Bagaimana pula Lesti dan kuasa hukumnya menjelaskan terkait kehadirannya sebagai saksi? Apakah seperti diceritakan sebelumnya oleh kuasa hukum Lesti, kliennya tidak mengetahui sama sekali dugaan pelanggaran tersebut? Dan lalu, apakah pula akan ada tindakan hukum yang akan diambil guna membersihkan namanya dari tudingan tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti kita ketahui bersama, dunia hiburan sempat diguncang kabar mengejutkan. Polemik pelanggaran hak cipta menyeret nama besar Lesti Kejora. Sosok selebriti yang dikenal memiliki basis penggemar yang luar biasa besar. Isu itu mencuat usai Yoni Dores selaku pencipta lagu melayangkan somasi keras. Ia menuding lagunya digunakan tanpa izin oleh Lesti. Situasi pun sempat memanas. Spekulasi pun bermunculan. Dan hari ini, Selasa 22 Juli 2025, seolah menjadi hari di mana Lesti dan sang suami Rizky Bilar akhirnya harus mengklirkan semua spekulasi yang bermunculan. Hadir di Mahkamah Konstitusi, didampingi kuasa hukum. Seperti ini sikap Lesti dan Bilar usai memberikan keterangannya di hadapan para hakim terhormat di Mahkamah Konstitusi. Saya Lestiani, dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora, menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari para pemohon. Sekitar pada tahun 2016 hingga 2018, saya pernah membawakan lagu yang berjudul Bagai Ranting Yang Kering yang diciptakan oleh Bapak Yoni Mulyono alias Bapak Yoni Dores. Salah satunya dalam satu acara pernikahan yang diselenggarakan di Subang, Jawa Barat. Lagu tersebut saya bawakan atas permintaan pihak penyelenggara sebagai bagian dari daftar lagu yang telah disepakati. Video-video dari pertunjukan tersebut kemudian diunggah oleh pihak lain, penonton atau penyelenggara, ke sosial media atau di kanal digital yang dikenal YouTube, serta terdapat beberapa unggahan yang berisikan materi berupa foto saya yang ditempelkan sebagai thumbnail atau cover dari video lagu-lagu ciptaan dari Bapak Yoni Dores. Tepatnya pada tanggal 1 Maret 2025, saya menerima surat somasi dari kuasa hukum pencipta lagu Bapak Yoni Dores yang menyatakan bahwa saya dianggap telah mempertunjukkan karya cipta tersebut tanpa izin langsung dari penciptanya. Di dalam surat somasi tersebut, saya bahkan dituding telah melakukan pelanggaran ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Bahwa Bapak Yoni Dores secara resmi telah membuat laporan polisi terhadap diri saya ke Polda Metro Jaya
dengan tuduhan melakukan pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu ciptaannya tanpa izin. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri saya, karena dengan adanya laporan tersebut, saya seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta, sekaligus menunjukkan kegamangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti saya. Permasalahan yang bermula dari laporan resmi Yoni ke Polda Metro Jaya tersebut memang penuh gebrakan. Yoni diketahui sempat melayangkan somasi. Dan kini proses berlanjut hingga ke Lembaga Konstitusi. Usai bersaksi, Lesti dan Bilar turut menyampaikan harapan mereka atas masalah ini. Mereka berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini tanpa konflik panjang. Keduanya ingin kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi industri musik nasional. Mereka menegaskan komitmen untuk selalu mendukung perlindungan hak cipta dalam setiap karya. Teman-teman, kita mau menyampaikan sedikit aja. Semoga dengan adanya proses yang sedang berjalan di Mahkamah Konstitusi saat ini itu bisa memperjelas posisi dan kedudukan dari para pencipta dan juga dari penyanyi, sehingga konflik ini harus segera diakhiri. Dimana juga yang kita ketahui bersama, proses yang sedang saat ini dihadapi oleh Lesti itu akan segera menemukan titik terang penyelesaiannya seperti apa persoalannya. Saya rasa itu saja bisa kami sampaikan. Terima kasih ya. Sementara itu, nama Lesti yang sedang ramai diberitakan otomatis menyeret perhatian ke Rizky Bilar. Usai bertanding futsal kemarin, Bilar dicecar pertanyaan seputar isu royalti ini, namun reaksinya membuat publik bertanya-tanya. Dengan nada singkat, Bilar hanya berkata, ia tidak mengetahui dan lantas ia pun memilih untuk menghindar dan meninggalkan lokasi tanpa banyak komentar. Bagaimana? Mungkin sudah. Mungkin kasusnya kan sudah. Ini kan sudah mandek juga nih. Apa karena ada tindakan tegas juga nggak sih dari Abang dan Kak Lesti seperti apa? Berbeda dengan sikap Bilar yang terlihat enggan bicara, pihak Yoni Dores justru tampil semakin tegas. Didampingi kuasa hukumnya, memberikan tanggapannya usai mensomasi dan melaporkan Lesti ke polisi terkait masalah hak cipta. Seperti inilah tanggapan Yoni Dores dan kuasa hukumnya. Caranya dan pasal dengan dia juga menyatakan memang ada somasi, kemudian sudah dibalas juga. Ada bukti dia sudah membalas somasi kan ya? Ada bukti tanda terima juga. Itu artinya sudah somasi dijawab dengan jawaban somasi. Sebenarnya udah mulai ada titik temu ya. Kemarin itu mungkin karena salah paham atau nggak nyampe. Satu pengen ketemu nggak ketemu, satu udah ngirim jawaban somasi juga nggak nyampe. Padahal sampai ya akhirnya kan jadi miss yang namanya kesalahpahaman, timbul kesalahpahaman sehingga terjadinya laporan polisi kan. Sebenarnya kalau ini sudah nyampe aja itu ada titik temu itu kan nggak perlu ada laporan polisi gitu. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang salah, tapi yang jelas ada upaya pertemuan tapi nggak ketemu, tapi ada juga somasi dan dijawab juga sudah sampai somasinya. Jadi kalau kemarin pengacaranya menyatakan sudah sampai somasinya, jawaban somasi sudah sampai, nah itu artinya kan sudah ada sebenarnya saling pengertian, begitu. Jadi ada permintaan dengan somasi, kemudian ada pengertian menjawab jawaban somasi. Berarti kan titik temu mediasi ini sebenarnya sudah tercapai. Persoalannya kan belum ada pertemuan karena ada kesalahpahaman, gitu. Jadi ada kesalahpahaman yang kelihatannya. Jadi nanti kalau demikian saya akan bicara dengan saya Pak Yoni Dores mengenai bahwasanya memang somasinya sudah ada jawaban sebenarnya. Cuman mungkin dia nggak terima atau bagaimana atau ada tanda terima siapa terima belum diketahui kan. Gitu kan jelas ini adalah kesalahpahaman. Nah ini sebenarnya mudah untuk karena dari pihak Lesti sendiri tampaknya ada niat baik, begitu. Jadi dengan dia menjawab somasi itu sebenarnya ada niat baik dari dia, dari manajemennya untuk kemudian melakukan rembukan namanya bermusyawarah. Cuman karena mungkin nggak ketemu aja itu suratnya di mana, jadi akhirnya timbul salah.
Saya nggak tahu salahnya di mana nih, karena kita baru menangani perkara ini ya. Jadi kita juga belum pernah lihat jawaban surat somasinya. Bisa dipertemukan gitu kan? Iya kan, berarti kan pihak lainnya kemarin sempat ngomong bisa membuka mediasi. Untuk mereka terbuka untuk mediasi, tentunya kita sangat terbuka sekali. Jadi nanti saya akan bicara dengan Pak Yuni Dores, bahwasanya pihak Lesti pada hakikatnya membuka ruang mediasi. Jadi ini adalah kesempatan buat Pak Yuni Dores juga buat ketemu dengan beliau kan, dengan teman Lesti. Jadi nanti saya akan upayakan pertemuan. Sebelumnya juga sempat heboh pertandingan sepak bola yang diikuti Bilar, di mana sempat terjadi keributan yang menyeret nama El Rumi dan Syamsir Alam. Seperti apa cerita Bilar terkait peristiwa ini? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Lain halnya dengan kehebohan yang menarik nama Lesti Kejora, drama juga sempat terjadi dalam laga pertandingan sepak bola yang mempertemukan tim yang digawangi El Rumi dan Rizky Bilar dengan tim yang digawangi Syamsir Alam. Dalam laga yang berlangsung di Stadion PT IKA di Bilangan Jakarta Selatan akhir pekan kemarin, El Rumi sempat terlibat adu mulut dengan Syamsir Alam, menyusul Syamsir Alam yang kabarnya sempat menekel keras salah satu pemain dari klubnya. Hal ini juga berdampak pada Syamsir Alam yang diberikan kartu merah oleh wasit pada saat itu. Usai kejadian itu terlihat sangat emosional, sehingga beberapa kali harus ditenangkan oleh beberapa orang. Lantas, dari beberapa selebriti hingga Rizky Bilar yang hadir di lapangan pun sempat memberikan tanggapan seperti berikut ini. Pertandingan cukup panas, cuman alhamdulillah berakhir dengan kemenangan. Ya, tujuan kita tercapai lah. Sangat panas, sangat kompetitif, tapi ya itulah sepak bola. 30 menit kita keras, 30 menit kita mungkin hajar-hajaran, tapi setelah itu kita salam-salaman, kita juga baik-baikan lagi. Wah, hari ini seru banget, keras. Semuanya pengen ngasih yang terbaik. Tapi menurutku ini perjuangan semua teman-temanku yang ada di lapangan, yang di luar lapangan juga luar biasa. Pokoknya apresiasi buat semua yang ada di lapangan. Ya namanya ini kan final, jadi tensinya tinggi dan semua pengen menang. Ya itu biasalah, hal wajar. Itu dalam pertandingan bola, intrik-intrik di lapangan itu jadi bumbu-bumbu pertandingan lah. Yang penting apa yang terjadi di lapangan itu cukup di lapangan. Di luar kita tetap temenan, tetap menjadi bukan baik. Bahkan hari ini saya mainnya bareng sama SFC kan. Memang dalam laga yang berlangsung selama 2 kali 25 menit itu, beberapa pemain sempat menyebut tensi pertandingan yang tinggi membuat pertandingan berlangsung keras, apalagi tim yang dibela El dan Bilar. Di laga sebelumnya juga kalah dari tim yang dibela Syamsir Alam. Sehingga dengan semangat yang tinggi, semua berencana untuk membawa pulang piala bergulir itu ke tangan mereka, yang akhirnya berhasil dibawa pulang oleh tim yang digawangi El Rumi dan Rizky Bilar. Bilar pun lebih lanjut menceritakan, pertandingan sepak bola bukan hanya menjadi keseruan baginya, tapi juga jadi ajang bagi dirinya untuk melepas penat. Pasalnya, sebelum nanti disibukkan dengan segudang kesibukannya di dunia hiburan tanah air, Bilar menceritakan ia kemungkinan tidak dapat lagi melakukan hobinya tersebut. Ya kan kebetulan lagi bisa waktunya. Kebetulan saya lagi libur, saya udah sebulan nggak main. Sekitar sebulan nggak main, udah gitu ini ya ibaratnya balas dendam kali ya. Udah lama nggak main, kemarin
mulai lagi main. Balas pas dendam lawan. atau penebusan dosa, Bang? Wah, ya maksudnya balas dendam udah lama nggak main nih. Jadi kemarin abis main pertama kali setelah sekian lama main di Trofeo Rans. Sekarang nih main lagi nih. Besok udah mulai aktivitas lagi dan kayaknya udah mulai jarang lagi nih main. Karena kan bentrok sama Dea. Sementara itu, lain halnya dengan polemik hak cipta lagu dan pertandingan panas sepak bola yang juga disaksikan langsung olehnya. Bilyar seperti diketahui menjadi suami sekaligus ayah yang cukup beruntung dianugerahi anak yang cukup aktif di beberapa bidang. Ia menceritakan hobi terbaru putra sulungnya, Abang L, dalam tarik suara. Lantas benarkah sama seperti sang istri, ia juga akan menciptakan lagu kembali untuk Abang L? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Kebersamaan Rizky Bilar dan sang putra Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau akrab disapa Abang L juga seringkali mencuri perhatian publik. Bagaimana tidak, di umurnya yang baru akan memasuki usianya yang ke-4 tahun pada bulan Desember nanti. Abang L bisa dibilang sudah bisa melakukan banyak hal dan jika melihat di sosial media, akhir-akhir ini ia pun engah gemarnya menyanyi. Menurut Bilar, sang anak kerap senang membawakan lagu-lagu yang sedang familiar. Maka dari itu, ia pun menuturkan tidak menutup kemungkinan akan membuat lagu khusus untuk anaknya. Tapi kembali lagi semua akan bergantung pada keinginan sang anak. Untuk Abang L, ya kita nggak pernah memaksa. Kalau abang lagi senang, kita bikinin lagu. Tapi sejauh ini sih dia lebih senang bawain lagu-lagu yang udah familiar. Gitu. Tapi ada tindak. Tapi nggak tahu deh ke depannya. Kedepannya gimana? Nanti kita bikin lagu-lagu lagi buat abang. Abang El kan udah pinter nih, kayak terbaru ada ngikutin Velocity ya. Itu gimana itu diajarin dari bundanya apa Papa B sendiri sih kalau udah pinter seperti itu? Kalau hal-hal itu kan memang karena dia kadang-kadang kan kita kasih dia kesempatan untuk main handphone tapi dalam bentuk pengawasan kita juga. Jadi dia taunya biasa dari aplikasi kayak YouTube, TikTok dan sebagainya gitu. Ada batasan gak sih buat Abang El untuk medsos Ya, itu takutnya? pasti lah. Setiap dia main handphone pasti tetap diawasi dan YouTube juga ada YouTube Kids-nya juga kan, ada pembatasan umur dan juga kita batasin waktu. Jadi jangan sampai dia melebihin batas waktu yang telah kita tentukan untuk bermain gadget. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.